Keren. Halo teman-teman. Oke, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan menginspirasi ya. Oke teman-teman, jadi aku ingin memberikan satu pepatah yang sering banget kita dengar, yaitu adalah buku adalah jendela dunia. Nah, pepatah ini kan sering banget ya kita temuin di dinding sekolah, dinding perpustakaan, bahkan di ruang kelas juga kita sering temuin nih. Pertanyaannya, apakah orang Indonesia selalu membaca dan menjadikan buku itu jendela dunia? Menurut hasil survei PISA atau Program of International Student Assessment pada tahun 2018 yang diterbitkan pada tahun 2019 dalam kategori literasi atau membaca, matematika, dan sains, Indonesia berada di peringkat 74 dari 79 negara. Itu peringkat sangat rendah sekali loh teman-teman. Dan menurut data dari OECD atau The Organization of Economic Cooperation and Development yang melakukan survei pada tahun 2009 sampai 2015, Indonesia selalu berada di peringkat 10 terbawah, garis bawah ya teman-teman, 10 terbawah, itu sangat rendah. Yang berarti kemungkinan kemampuan literasi, matematika, dan sains Indonesia itu selalu berada di bawah rata-rata dunia. Di bawah rata-rata dunia loh teman-teman. Dan juga menurut penelitian dari Profesor Lan Priset dari Harvard Kennedy Schooling, dia meneliti anak-anak di Jakarta yang berumur 15 tahun itu ketinggalan 128 tahun pendidikan dari negara-negara yang berpendidikan di atas rata-rata teman. 128 tahun. Lalu apa yang salah dari pendidikan kita? Oke teman-teman, jadi aku mau sedikit bercerita. Jadi pada tahun 2018 itu aku mengikuti ujian nasional UN SMA. Nah, ujian nasional pada tahun itu merupakan ujian yang berbeda dari ujian pada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa aku bilang sedikit berbeda? Karena ujian pada tahun itu menggunakan atau menerapkan metode HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Nah, metode ini sering digunakan oleh negara-negara pendiri OECD atau The Organization for Economic Cooperation and Development. Nah, negara-negara pendiri OECD merupakan negara-negara dengan kualitas pendidikan yang sudah di atas rata-rata, teman-teman. Oke, metode HOTS ini dicetuskan oleh Benjamin Bloom dalam teori taksonomi Bloom. Kembali lagi dengan cerita aku. Oke, kenapa aku bilang sedikit berbeda? Karena metode ini menggunakan soal yang sulit, teman-teman. Dan rata-rata siswa di Indonesia pada tahun itu kewalahan dan mengeluh dengan soal yang diberikan. Pertanyaannya, kenapa siswa di Indonesia pada tahun 2018 itu mengeluh ketika mengerjakan ujian nasional? Karena Indonesia mengalami pergantian sistem pendidikan sebanyak 11 kali. Dalam 11 kali pergantian sistem pendidikan Indonesia tidak pernah menerapkan sekalipun metode HOTS. Indonesia selalu menerapkan metode Lower Medium Order Thinking. Dan ketika dikasih metode HOTS pada tahun 2018, semua siswa di Indonesia mengalami kewalahan dan mengeluh ketika mengerjakan soal itu. Dan ini sebagai bukti bahwa Indonesia harus membenahi sistem pendidikan secara menyeluruh. Dan Indonesia harus melawan ketinggalannya 128 tahun dari negara dengan kualitas pendidikan di atas rata-rata. And how Indonesian fight it? Saya Trenisa Gustianingrum. Sekian dan terima kasih. Tetap sehat dan selalu menginspirasi.